3 bulan para biku menjalani masa wasa. Setelah selesai masa wasa, umat Buddha bersukacita dengan mempersembahkan jubah dan kebutuhan-kebutuhan lainnya kepada para biku. Tetapi ibu bapak dan saudara, dana yang dipersembahkan pada masa Katina harus dipersembahkan kepada Sangha, bukan kepada pribadi para biku. Para biku yang sekarang hadir hanyalah mewakili Sangha. Dana yang diterima untuk kepentingan Sangha. Apakah ibu bapak dan saudara mempersembahkan persembahan di bulan Katina di Medan, ataukah mungkin di Palembang, mungkin di Jambi, mungkin di tempat-tempat lain, juga di Jawa, di Kalimantan? Mungkin saudara mempersembahkan Katina di sisi kanan atau di sisi kiri. Semuanya haruslah dipersembahkan kepada Sangha, bukan kepada pribadi para biku. Katina dana adalah persembahan kepada Sangha. Persembahan saudara akan digunakan dengan sebaik-baiknya oleh Sangha untuk kepentingan Dhamma, untuk kepentingan umat Buddha sekalian. Ibu, bapak dan saudara, selesai masa wasa pada tahun ini, ada 5 biku anggota Sangha Theravada Indonesia yang sudah genap 20 tahun menjadi biku. 20 tahun melewati masa wasa yang lazim disebut sebagai Mahathera. Dan 1 biku yang sudah selesai menjalani 10 wasa yang lazim disebut sebagai Thera. Bersama kita pada sore hari ini adalah Bante Candakaro Mahathera dan Bante Citanando Mahathera yang pada tahun ini genap 20 tahun menjalani kehidupan kebikuan. Bante Candakaro dan Bante Citanando adalah biku-biku kita yang baik, menjalani kehidupan kebikuannya dengan baik. Hal itu tentu berguna untuk dirinya sendiri dan sekaligus memberikan keteladanan kepada para biku lainnya dan kepada umat Buddha sekalian.
Selaku Kepala Sangga tentu saya mengucapkan selamat kepada 5 biku Mahathera dan 1 biku Thera, utamanya yang hadir pada sore hari ini, Bante Candakaro Mahathera dan Bante Citanando Mahathera. Bante Citanando Mahathera 14 tahun bertugas di Sulawesi, 9 tahun di Palu. Bante Citanando Mahathera tinggal di Tangerang, di Wihara Sasana Subasita, dan menjadi dosen di Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertarajasa. Sekali lagi, kedua biku ini adalah biku kita yang baik, anggota Sangga Theravada Indonesia yang baik. 20 tahun menjadi biku sesungguhnya bukanlah hal yang mudah. Banyak di antara biku kita yang hanya bertahan beberapa tahun, mungkin hanya 3 tahun, kadang-kadang hanya bahkan 1 tahun, kemudian kembali menjadi umat awam. 20 tahun menjalani kebikuan bukanlah praktek yang mudah. Berbahagialah umat Buddha Medan yang pada kesempatan perayaan Katina ini, kedua biku Mahathera yang selesai berpuasa berada di tengah-tengah kita. Tetapi juga puji-pujian rasanya sudah cukup. Sekarang kewajiban saya untuk memulai doa. Saya mohon perhatian Bapak dan Saudara. Berbicara satu dengan yang lain, waktunya masih banyak, termasuk berbicara dengan handphone. Karena itu berhenti dulu, mendengarkan dhamma, waktunya tidak banyak. Sekarang adalah waktu untuk mendengarkan dhamma. Ibu, Bapak, dan Saudara, tiap-tiap tahun pada saat perayaan Katina, para biku bertahun-tahun, kami juga berpuluh-puluh tahun menguraikan tentang arti penting berbuat kebajikan dengan berdana, manfaat dari berdana. Tetapi saudara, kali ini saya ingin menguraikan uraian dhamma yang agak berbeda. Saya ingin menguraikan tentang kekayaan.
Ada 7 macam kekayaan yang dijelaskan oleh Guru Agung Buddha Gautama. Saya akan menjelaskan tidak seperti urutan yang dicatat di dalam Anguttara Nikaya, seperti yang saya ulang di awal uraian Dhamma ini. Saya akan menguraikan dengan uraian yang agak berbeda urutannya, sehubungan dengan perayaan Katina. Kekayaan yang pertama, Ibu Bapak dan Saudara, adalah kekayaan keyakinan. Bila seseorang mempunyai keyakinan, utamanya umat Buddha, mempunyai keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dia mempunyai kekayaan. Keyakinan itulah yang membuat kita menghormat, bersujud, menempelkan dahi kita di lantai. Keyakinan itulah yang membuat kita berbakti. Keyakinan itulah kekayaan yang pertama, saddha dhanam. Tetapi saudara, tidak cukup. Apalah artinya mempunyai keyakinan kepada Triratna kalau saudara tidak mengerti siapakah Triratna itu? Siapakah yang kita yakini itu? Siapakah Buddha, Dhamma, dan Sangha itu? Tidak sekadar bersujud, tidak sekadar berbakti, tidak sekadar menyalakan lilin dan membakar dupa, tetapi cobalah mengerti siapa yang kita yakini. Cobalah Ibu Bapak dan Saudara belajar untuk mengerti dengan benar, dengan terang, dengan jelas siapakah Triratna yang kita yakini itu. Belajar adalah kekayaan yang kedua, sutta dhanam. Dari belajar itulah Ibu Bapak dan Saudara, maka kita ingin praktek menjalankan ajaran Guru Agung kita. Bagaimana kita menjalankan ajaran Guru Agung kita kalau kita tidak belajar? Dan apa yang diajarkan oleh Guru Agung kita? Ajaran awal Guru Agung kita adalah memberi. Kalau saudara membaca kitab suci kita, kalau saudara meneliti ajaran Guru Agung kita, Guru Agung kita tidak pernah mengajarkan kita untuk meminta. Ajaran awal Guru Agung kita adalah memberi. Memberilah dan memberi. Tidak pernah Guru Agung kita mengajarkan kita untuk meminta-minta. Tidak pernah Guru Agung kita mengajarkan murid-muridnya untuk mengemis. Tidak ada ajaran meminta dalam ajaran agama Buddha. Ajaran awal agama Buddha adalah memberi. Memberi dan memberi.
Ibu, Bapak dan Saudara, pemimpin puja bakti membacakan terjemahan Nidikanda Sutta, pahala dari orang yang memberi. Memang Ibu, Bapak dan Saudara, menurut hukum karma, siapapun yang memberi, dia akan memetik buah karma yang baik. Tetapi saudara, beramal, memberi, menolong, menyumbang, membantu, berdana, mengharapkan buah karma yang baik, memang tidak salah. Tetapi itu tingkatan yang rendah. Mengapa? Karena ajaran dana memberi beramal yang tinggi adalah memberi tidak mengharapkan pahala, memberi untuk membersihkan kotoran-kotoran batin yang di dalam diri kita. Penderitaan tidak banyak berkurang, penderitaan tidak mungkin lenyap, hanya karena mendapatkan pahala. Pahala hanya menutupi penderitaan, bukan mengurangi penderitaan. Kotoran batin, keserakahan, iri hati, kebencian, kemarahan, dendam, kesombongan, keakuan, itulah yang menjadi sebab penderitaan. Dan kotoran batin itu harus remove, harus dikurangi. Barulah saudara bahagia yang sebenarnya. Pahala tidak bisa mengurangi penderitaan. Pahala hanya menutupi penderitaan saja. Oleh karena itulah Ibu, Bapak dan Saudara, berdanalah, memberi dengan tujuan yang tertinggi. Saya memberi untuk membersihkan kotoran-kotoran batin yang berada di dalam diri saya. Bukan memberi untuk mengharapkan pahala. Memberi untuk membersihkan batin. Itulah memberi dengan tujuan yang tertinggi. Guru agung kita mengatakan, kalau Anda mempunyai 1 sendok nasi, hanya mempunyai 1 sendok nasi, tidak ada yang lain. Kalau seseorang mengerti artinya memberi, nasi yang 1 sendok tidak akan dia makan sendiri, meskipun dia hanya punya 1 sendok nasi. Dia sisihkan sedikit untuk memberi. Karena mengerti manfaat memberi. Bisa memberi, Ibu, Bapak dan Saudara, itulah kekayaan. Jaga dana. Tidak usah mengharap kalau sehari beramal menolong ini nanti buah karmanya kapan, seperti apa. Tidak usah. Anda bisa memberi itu saja, sudah bahagia. Alangkah susahnya kalau orang tidak bisa memberi, tidak mau memberi, atau ingin memberi, tidak punya yang diberikan. Sebenarnya, kalau saudara bisa memberi, itu sudah kebahagiaan. Orang yang bisa memberi mempunyai kekayaan. Kekayaan yang ketiga, jaga tanam.
Tetapi saudara, apakah cukup dengan 3 kekayaan? Apakah merasa cukup karena sudah memberi? Belum. Ada kekayaan yang keempat. Kekayaan mengeluarkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Ada orang yang suka memberi, suka beramal, suka menolong, tetapi suka membunuh, termasuk membunuh binatang. Kalau orang suka memberi, suka beramal, tetapi suka membunuh, orang ini tidak akan miskin, tidak akan kekurangan, karena dia suka beramal, suka menolong, suka membantu bencana-bencana alam, suka bakti sosial, tetapi suka membunuh. Orang ini tidak akan miskin. Mungkin orang kaya dia, tetapi hidupnya dalam bahaya, tidak pernah tentram. Banyak orang yang mengancam kalau dia mempunyai penyakit, penyakitnya tidak mudah sembuh. Penyakit yang satu sembuh, penyakit yang lain datang. Memang dia bukan orang miskin, tetapi hidupnya dalam bahaya. Penyakitnya tidak pernah sembuh, umurnya bisa pendek. Mengapa? Karena suka membunuh. Ada yang suka berdana, suka menolong, suka memberi, tetapi suka juga dia mencuri. Amalnya besar, sering kita mendengar amalnya besar, tetapi korupsinya juga besar. Dia tidak pikir, dia suka menolong, suka membantu, suka berdana, tetapi dia juga suka mencuri. Orang ini tidak akan miskin, hidupnya tidak akan miskin, tetapi sering kecurian. Keluarganya, stafnya, pegawainya banyak yang tidak jujur. Tetapi dia tidak mungkin menjadi miskin, karena dia suka beramal, suka berdana, tetapi juga suka mencuri. Salah-salah bisa masuk bui, kena KPK. Mengapa Bante? Dia suka mencuri. Bante, saya tidak pernah melihat dia mencuri. Dia orang kaya, dia suka berdana, suka beramal, suka menolong, tetapi masuk bui. Ya, dia tidak mencuri sekarang, tetapi mencuri dari kehidupan yang lampau. Dia mencuri pada kehidupan yang lampau. Karena itu dia sekarang masuk gara-gara urusannya kecil. Tidak ada jawaban lain, Bapak dan Saudara. Tidak ada yang disalahkan. Kalau Anda masuk bui, yang salah Anda sendiri. Akibat karma berbuah. Kalau tidak ada sebabnya, tidak mungkin. Kalau suka beramal baik, murah hati, disenangi banyak orang, sering memberikan bantuan, tidak pernah absen dalam bakti sosial. Pendeknya berarti orang itu sosial banget lah, tetapi suka nyeleweng,
selingkuh. Ibu, bapak, dan saudara, orang ini tidak akan jatuh miskin, tidak akan melarat karena suka menolong. Disenangi masyarakat karena banyak membantu, tetapi keluarganya tidak pernah tentram karena istri tidak setia atau suami tidak setia, punya simpanan. Memang tidak miskin, memang tidak melarat, memang murah hati, memang orang baik di masyarakat, tidak kikir, tetapi karena suka selingkuh, keluarganya tidak pernah tentram. Itu tidak usah menunggu hidup yang akan datang. Saudara bisa melihat sekarang. Kalau orang murah hati, suka menolong tetapi selingkuh, suka menyeleweng, sekarang juga saudara bisa melihat keluarganya tidak akan tentram. Tiap hari hanya ketegangan, perang melulu. Kalau orang suka berdana tetapi suka berbohong, bagaimana Pak? Mulutnya tidak bisa dijaga. Senang membuat gosip. Kalau menceritakan orang lain hanya yang buruk-buruk saja. Tetapi dia suka membantu. Tapi mulutnya juga, tangannya murah hati, mulutnya juga murah juga. Apa akibatnya, Bante? Orang ini orang kaya, tidak akan kekurangan, tidak akan melarat, tidak akan miskin, tidak akan sengsara. Tetapi ucapannya tidak berwibawa. Orang tidak mau mendengar nasihat dia. Masyarakat mengatakan, kalau kamu perlu bantuan, pergi ke rumahnya dia, minta pada dia. Tapi kalau minta nasihat, tidak usah. Orang ini bisa gampang terkena fitnah. Saya sudah bekerja baik, Bante, jujur sekali. Mengurus koperasi, mengurus organisasi, mengurus yayasan, mengurus wihara, mengurus segala macam. Mengapa saya masih kena fitnah? Ya, karena saudara suka berbohong. Tidak ada jawaban lain. Saudara tidak akan jatuh miskin karena suka berdana, tetapi tidak bisa mengendalikan ucapan. Saudara mudah menjadi sasaran fitnah. Kalau suka berdana, berarti suka menolong, suka membantu, murah hati, tetapi suka minum minuman keras. Sekarang ada istilah ngepil, ngedrak. Apa akibatnya, Bante? Orang ini tidak akan miskin. Hidupnya sejahtera. Materinya tidak akan kekurangan, tetapi gampang kena stres. Kalau stresnya berat, bisa berubah ingatan. Dalam kelahiran yang akan datang, dia bisa menjadi anaknya orang kaya, tetapi mungkin sakit jiwa. Atau mungkin dia menjadi anaknya orang kaya yang tidak kekurangan, tetapi
bodoh karena suka minum minuman keras. Oleh karena itulah ibu bapak dan saudara, mengendalikan diri jangan berbuat yang buruk sangat penting. Itu adalah kekayaan yang keempat, sila tanam. Tetapi sulit Bante, sulit. Mengendalikan diri itu sulit. Mengapa sulit? Karena berbuat buruk juga bisa memberikan kenikmatan. Melanggar sila juga bisa memberikan kenikmatan. Oleh karena itu Guru Agung kita memberikan kuncinya supaya kita bisa mengendalikan diri. Kuncinya adalah hiri dan otapa. Punya rasa malu berbuat buruk dan takut akan akibat karma-karma yang buruk. Karena berbuat yang buruk itu akan berbuah penderitaan dan kesengsaraan. Apakah saudara tidak takut? Apakah saudara ingin menjadi sengsara? Takut berbuat yang buruk, takut. Takut karena akibat keburukan adalah penderitaan. Malu berbuat yang buruk, malu kepada orang tua, malu kepada keluarga, malu kepada masyarakat, dan malu pada dirinya sendiri kalau berbuat buruk. Malu berbuat yang buruk dan takut akibat keburukan. Itulah kunci untuk mengendalikan diri. Itu juga kekayaan. Hiri danam, otapa danam. Mempunyai kekayaan karena punya rasa malu. Mempunyai kekayaan karena takut dengan akibat perbuatan buruk. Sering kita mendengar, oh Bante, dia itu punya apa saja dia punya Bante. Yang belum punya hanya satu, rasa malu. Dia punya apa saja tetapi tidak punya malu. Punya malu adalah kekayaan. Punya rasa takut adalah kekayaan. Saya sudah menguraikan 6 kekayaan ibu bapak dan saudara. Kekayaan ini tidak hanya kekayaan spiritual. Kalau Anda mempunyai 6 kekayaan ini, Anda juga mempunyai kekayaan kesejahteraan. Tidak akan kekurangan, tidak akan jatuh miskin. Dan hidup saudara akan tentram. Sadadanang, kekayaan keyakinan. Sutadanang, kekayaan mau belajar. Jagadanang, kekayaan mau berdana. Siladanang, kekayaan tidak berbuat yang buruk. Hiridanang, kekayaan karena punya rasa malu. Ottapadanang, kaya karena takut berbuat kejahatan. Yang terakhir, yang ketujuh, Panyawe satamang danang, mempunyai kearifan, kebijaksanaan. Itulah kekayaan yang ketujuh. Saya akan menguraikan secara singkat. Umat Buddha umumnya mengerti anicca, dukkha, anatta. Anicca, semua yang di alam semesta ini tidak kekal. Apakah mental, apakah fisik, semua berubah. Sering dikatakan laksana, corak yang universal. Benar, saudara. Kemudian dukkha. Perubahan, ketidakkekalan itu membuat kita kecewa, menderita kalau kita masih melekat. Itu juga corak yang universal, laksana.
Kemudian anatta, tidak ada inti yang kekal, semua perpaduan, semua berubah. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Anatta itu juga sifat yang universal. Laksana, benar. Perubahan, penderitaan, tidak ada inti yang kekal. Adalah corak yang universal. Dalam bahasa ilmu dikatakan itu bahasan filosofis. Tetapi apa gunanya mengerti anicca, dukkha, dan anatta untuk ke dalam? Semua ajaran guru agung kita harus berguna untuk ke dalam diri kita. Tidak semata-mata bahasan filosofis. Anicca, dukkha, anatta harus mempunyai manfaat psikologis untuk ke dalam. Tidak hanya sekedar sifat yang universal atau laksana. Apa manfaat saudara mengerti anicca? Kalau seseorang mengerti anicca, Ibu Bapak dan Saudara, semuanya tidak kekal. Tidak perlu ada patah semangat. Bertahanlah, bertahan. Tidak ada kesulitan yang kekal. Tidak ada problem yang kekal. Tidak ada masalah yang kekal. Kalau anak-anak muda sekarang mengatakan lagi galau, berarti tidak ada galau yang kekal. Semuanya berubah. Kalau kita mengerti anicca, semua tidak kekal, kita akan bertahan. Tidak akan kita patah semangat. Tetapi kita kalau sukses juga tidak mudah takabur. Karena keberhasilan juga tidak kekal. Apa dampak psikologis tentang dukkha? Kalau Anda mengerti dukkha, jangan membuat penderitaan bagi orang lain. Jangan membuat dukkha bagi orang lain. Juga jangan membuat dukkha bagi diri Anda sendiri. Apakah manfaat psikologis anatta? Tidak sekadar mengerti pancakanda, tidak. Kalau Anda mengerti anatta, sadarilah kalau keakuan itu muncul di pikiran saudara. Ini jabatanku, ini jasaku, ini kebajikanku, ini hakku. Mengapa aku dilangkahi? Mengapa aku ditinggalkan? Aku. Itu adalah sumber penderitaan. Keakuan atau egoisme itu adalah sumber dari segala kotoran batin. Sadari kalau itu muncul. Boleh. Ada orang bertanya, apakah kita tidak boleh mengatakan aku atau saya, Bante? Boleh, Ibu Bapak dan Saudara. Tetapi aku atau saya itu hanya baik untuk berbicara. Jangan dimasukkan ke pikiran. Apakah ini mobilmu? Ya, ini mobilmu. Tetapi di dalam pikiran kita sadar, tidak ada aku yang memiliki mobil yang sesungguhnya. Dan mobil itu tidak bisa dimiliki selama-lamanya, karena akan berubah. Apakah Bapak yang menjadi ketua yayasan Mahasampati? Kalau ada orang tanya kepada Pak Edi, apakah Bapak menjadi ketua yayasan Mahasampati? Iya, aku ketua yayasan Mahasampati. Hanya untuk berbicara, bukan dimasuk ke dalam pikiran. Karena tidak ada aku yang benar, tidak ada aku yang sesungguhnya. Dan tidak ada jabatan yang bisa dipegang untuk seterusnya. Itulah Ibu Bapak dan Saudara, anicca, dukkha, dan anatta dalam aspek psikologis untuk kepentingan ke dalam. Tidak semata-mata bahasan filosofis
sebagai corak yang universal. Anda mengerti anicca, dukkha, dan anatta, tetapi tidak mendapatkan manfaat ke dalam. Pengertian itu tidak banyak manfaatnya. Ibu, bapak, dan saudara, inilah 7 kekayaan yang ditunjukkan oleh guru agung kita. Kekayaan mempunyai keyakinan, kekayaan mau belajar, kekayaan punya perilaku yang baik, kekayaan suka berdana, kekayaan punya rasa malu, kaya karena takut berbuat yang buruk, panyawe satamang danang. Kekayaan yang ke-7 mempunyai kebijaksanaan, mempunyai panya. Guru agung kita melanjutkan, yasa ete dhana ati idya purisa sawa. Apakah pria, apakah wanita, wanita atau pria yang memiliki 7 kekayaan itu? Guru agung kita menyatakan adharido tintang ahu, hidupnya tidak akan sia-sia. Pria atau wanita yang mempunyai 7 kekayaan itu, guru agung kita mengatakan, aku nyatakan hidupnya tidak akan kosong, dia tidak akan sia-sia. Amogan tasak jiwitang, hidupnya tidak akan sia-sia. Ada lido tintang ahu, dia tidak miskin. Oleh karena itulah, ibu bapak dan saudara, para biku sebetulnya hanya mempunyai 8 hal yang kecil-kecil. Tanah yang lebar, wihara yang bagus, perpustakaan, perabotan semua milik sangga yang dinaungi oleh yayasan, bukan milik para biku. Milik para biku hanyalah 3 lembar kain. 3 lembar kain, bukan 3 setel. Sabuk ikat pinggang, sepotong pisau untuk cukur, jarum benang, saringan air, dan mangkuk untuk makan. Hanya inilah milik para biku. Kalau begitu para biku bukan orang kaya, mati, bukan. Kami para biku tidak pernah merasa kaya, tetapi kami tidak pernah merasa miskin. Ada lido tintang ahu amogan tasak jiwitang. Guru agung kita mengatakan pria atau wanita, wanita atau pria yang mempunyai 7 kekayaan itu, aku nyatakan dia tidak miskin. Hidupnya tidak sia-sia. Para biku tidak pernah merasa kaya, tetapi kami juga tidak pernah merasa miskin. Kami bukan orang kaya, tetapi kami bukan orang miskin. Kalau kelurahan, pemerintah mendaftar siapa orang-orang miskin, nanti orang miskin akan mendapatkan santunan dari pemerintah. Saya minta umat Buddha tidak perlu mendaftarkan para biku sebagai orang miskin. Kami bukan orang kaya, tetapi kami bukan orang miskin. Kami mempunyai kekayaan Dhamma. Ibu, bapak, dan saudara, selamat merayakan Katina. Berdanalah dengan keyakinan, dengan pengertian yang benar, dengan perilaku yang benar, dan mempunyai pengertian Dhamma untuk kepentingan saudara. Pria atau wanita, guru agung kita mengatakan dia bukan orang miskin. Aku nyatakan dia bukan orang miskin. Hidupnya tidak akan sia-sia. Semoga Sang Tri Ratna selalu memberkahi saudara.
Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.